Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di sifatul huruf, di sifat yang memiliki lawan. Nah, kita akan melakukan praktik terlebih dahulu ketika membaca surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Oke, bisa dengarkan dahulu. Kemudian bisa di pause video ini, kemudian langsung ikut mempraktikkan bacaan yang kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, diperhatikan lagi. Pertama di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk huruf-huruf yang berharokat sukun, maka sifatnya akan terlihat jelas sekali. Kita akan lihat Bismillah. Sin ini sifat yang sebelumnya, dua sifat yang sudah kita pelajari, hamz atau jahar, kemudian syiddah atau rokhwah. Sin ini pertama memiliki sifat hamz, ya. Terus karena udaranya mengalir, kemudian memiliki sifat rokhwah, suaranya pun mengalir. Bismillah, millah. Di alif lafadz Allah ini, ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, ini lafadz Allah dibaca tarkik tipis karena sebelumnya huruf berharokat kasroh. Kemudian millah, lam di sini sifat yang pertama adalah jahar, kemudian sifat yang kedua adalah baini atau tawasud, yakni pertengahan, kemudian hirrah. Nah, kemudian ro yang pertama adalah jahar sifatnya, karena ketika huruf bertasydid itu huruf yang pertama adalah sukun, ya. Jadi kita sebutkan sifatnya. Kemudian yang kedua setelah jahar adalah baini atau tawasud, pertengahan. Nah, kemudian roh. Nah, ada ha ini huruf sifat yang pertama adalah hamz. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhwah. Rahmanirrahim. Ro tadi sama him. Mim. Kemudian mimnya sukun. Nah, ada sifat yang pertama jahar. Kemudian yang kedua adalah pertengahan atau bainiyah, ya, atau tawasud, mim. Nah, silakan nanti dicek, ya, dipraktekkan untuk ayat 1 sampai 8. Apa saja sifat yang terdapat yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, bisa nanti ditambahkan lagi sifat yang akan kita jelaskan berikut ini. Yang pertama ada isti'la, lawannya adalah istifal. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut
ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tebal. Nah, yang jadi patokan adalah naiknya suara ke langit-langit mulut. Nah, ini mengidentifikasi bahwa istilah termasuk huruf yang dibaca tebal. Jumlah hurufnya ada 7. Nah, ini tergabung dalam kalimat khusodoltingtil. Jadi ketika mengucapkan rumusnya pun tebal ya. Khusodoltingtil. Dakho, sod, dot, ghain, to, kof, dan zo. Ini huruf yang dibaca tebal. Kemudian selanjutnya ada itbaq. Itbaq. Lawannya adalah infitah. Itbaq adalah apa? Terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Ya. Kalau patokannya, kalau istilah naik, kalau ini itbaq adalah terkumpulnya. Nah, terkumpulnya suara. Kemudian setelahnya huruf itbaq itu ada 4 saja. Sod, dot, po, dan wo. 4 ini. Ini 4 ini termasuk dari istilah juga. Ya. Kemudian sisanya selain 4 ini adalah infitah. Yang ini tidak terkumpul suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Nah, identifikasi yang mudah ketika kita mempelajari istilah dan itbaq, ya. Huruf istilah dan itbaq kalau kita perhatikan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin cara pengucapannya seperti huruf O, ya. Tapi meskipun pengucapannya seperti huruf O, namun bibir kita itu tidak dimonyongkan, tidak dimajukan ke depan, tetapi lebih kepada membentuk bulatan, ya, bukan monyong ke depan, tapi membentuk bulatan. Ro, ro. Nah, untuk praktiknya nanti bisa dilihat, ya, sambil melihat di cermin bagaimana bentuk bibir kita agar tidak monyong, ya. Bisa dengan cara menempelkan satu jari di depan bibir. Kalau jarinya bergerak ke depan berarti tandanya bibir kita masih memonyongkan. Jadi patokan tebal tidaknya adalah bukan di bibir, akan tapi di posisi lidah bagian belakang yang dinaikkan, ya. So, 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 so. Nah, atau po, ho. Nah, yang menjadikan tebal adalah posisi lidah bagian belakang yang dinaikkan, bukan bibir yang dimajukan. Itu saja yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.